Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri, di Persija Insight. Kali ini gue mau ngebahas, penting banget, sebenarnya udah agak basi, tapi masih banyak banget dari kalian yang minta gue untuk ngebahas hal ini. Emang ini perlu dibahas sih. Jadi, gue mau kasih tahu setelah gue rangkum dari beberapa sumber, gue mau kasih tahu kalau siapa yang salah, siapa yang harus disalahkan, dan siapa yang bertanggung jawab akan hal ini. Jadi lu dengarkan baik-baik sampai habis, jangan di skip karena nanti lu akan ketinggalan informasi ntar ya gagal paham. Tapi sebelumnya, lo bantuin gue subscribe dulu, terus lo like, komen juga, karena gue lagi ngejar 100.000 subscriber. Lo tolongin gue subscribe, oke? Sama kalau lo punya Instagram, lo follow juga Instagram gue, namanya sama Persija Insight. TikToknya juga ada, namanya Persija Insight juga. Oke, Stadion JIS, stadion kebanggaan kita. Waduh, ini gue nonton ke situ, nggak pernah gue sampai terpesona heboh kemarin pas lagi di JIS, di Grand Launching. Itu gila banget sih, emang itu keren. Mulai dari apa namanya lightingnya, mulai dari tempat duduknya yang rapi, gue bahas dikit ya sampai nanti gue masuk ke materi rubuhnya pagar ini. Kesan pertama gue pas masuk, gue itu rapi banget ya. Jadi ada dua kelilingan di luar kan, ada kelilingan di luar, ada kelilingan yang di dalam kan untuk masuk ke tribun. Itu pas masuk ke tribun, keluar dari lorongnya itu gila banget itu. Megahnya luar biasa. Terus gue ngeliat yang rumput yang deket banget dari bangku penonton. Padahal gue di tingkat keduanya ya kan, ada paling bawah, gue di atasnya tuh, di selatan gue kemarin nontonnya. Nah itu yang paling bawah itu deket banget itu. Kalau misalkan musuh corner tuh deket banget itu. Keren banget first impressionnya. Terus ada band di situ keren, kita menikmati. Terus ada lighting, apalagi pas sambutan Anies Baswedan itu gila banget itu, keren sambutannya. Terus kalimat-kalimatnya luar biasa, kutipan-kutipannya menarik semuanya. Terus anak-anak Jackmania di sana juga keren, rapi, tersusun, rapi banget kayak di Eropa. Nggak ada penumpukan masuk karena itu pintu masuk ke dalam stadionnya banyak banget. Jadi hampir setiap space duduk itu ada pintu masuk. Jadi nggak ada penumpukan, keren banget. Yang pasti puas lah. Tapi disayangkan, sayang harus terjadi pagar yang rubuh ini. Sebenarnya orang-orang ini rame ngomongin tentang pagar yang rubuh, tapi dia melupakan, gue ulangin ya, orang-orang rame memberitakan pagar yang rubuh yang hanya sekian meter, paling banyak juga 10 meter panjangnya, tapi orang-orang ini melupakan kemegahan stadion secara keseluruhan. Jadi dia cuma mikirin yang kecilnya aja, yang cuma 10 meter segini, sedangkan stadionnya segede gini. Jadi memang orang yang berpikiran kecil ya, orang yang kadar otaknya kecil juga. Jadi kita mesti memaklumi, kita mesti wajarin aja. Karena dari segitu besarnya stadion yang dia lihat hanya yang segede gini. Ya memang otaknya juga segini gitu. Oke, sabar. Gue udah mulai emosi nih kalau nyenggol-nyenggol. Karena bukan cuman stadion yang disalahin, anak-anak Jackmania juga disalahin. Ada salahnya, gue bahas nanti. Tenang aja. Oke, jadi mulai aja gue bahas ya. Gue udah bikin catatan karena gue takut lupa, soalnya ini penting banget nih. Oke, gue mulai bacain ya. Gue bahas ini kenapa? Karena gue khawatir nanti, maksud gue gini. Gue nggak mau bahas ini dari kemarin. Sebenarnya gue dari kemarin mau ngepost, cuman gue bingung. Tapi gue pikir-pikir, kalau gue ngepost pas hari itu, gue takutnya memperkeruh suasana nanti. Yang lagi rame, tiba-tiba jadi tambah keruh suasananya. Makanya gue sekarang suasana udah mulai soft. Jadi gue berani membahas dan gue akan objektif menilainya, bukan berdasarkan gue anak Jackmania, tapi gue menilai secara objektif. Oke? Yang pasti ya, intinya yang pasti itu rubuh, bukan dirubuhkan. Karena gue baca beberapa media kurang ajar ini, dia bilang dirubuhkan anak-anak Jackmania. Karena loncat-loncatan, karena apa segala macam. Tapi yang gue bikin kesel itu judulnya dirubuhkan. Itu bukan dirubuhkan, itu rubuh, beda. Kalau lo yang, ya tadi susah sih, habis otaknya segede gini kan. Jadi gue susah mau ngomongnya. Rubuh dan dirubuhkan itu berbeda. Kalau lo tahu, lo komen di bawah. Rubuh dan dirubuhkan itu berbeda. Oke? Jadi memang sebelum rubuh itu, memang itu stadion udah retak. Nanti gue kalau misalkan gue dapat videonya, gue tampilin videonya di sebelah gue ya. Memang itu sebelum anak-anak Jackmania naik ke situ, itu memang udah retak si pagarnya. Gue akan bahas nanti soal teknis pembangunan ya. Karena gue berkecimpung di dunia bangunan, jadi gue sedikit paham lah. Oke,
Dari segi konstruksinya nanti gue bahas dari segi politisnya. Ini gila juga sih. Ini udah kemana-mana. Gila pak, udah kemana-mana nih. Dari segi konstruksinya itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena itu yang rubuh kan itu susunan dari bata ringan atau hebel namanya. Bata ringan ini nggak boleh dijadiin dudukan railing. Ini kan besi itu yang buat pegangan itu namanya railing. Nah, railing itu nggak boleh duduk di baja ringan. Kenapa? Karena di baja ringan, di bata ringan. Karena namanya juga bata ringan, dia nggak akan kuat menopang railing. Apalagi ditopang sama badan manusia, tambah nggak kuat lagi. Harusnya Harusnya nih, ntar gue baca ya. Harusnya bracket railing itu nempel di kolom beton, bukan di hebel. Jadi harusnya itu kan lu ntar fotonya gue tampilin ya. Itu tuh si railing, terus ada kakinya tuh, ya nggak? Nah, itu dudukannya itu tuh bracketnya itu tuh harusnya duduknya tuh di kolom beton, bukan di hebel. Si hebel juga nanti gua kasih lihat juga, itu dia duduk di betonan itu cuma nempel aja. Ya jelas aja. Lo nggak usah lu naikin. Lo tendang 5 orang berjejer, tendang secara bersamaan tuh rubuh pasti. Itu pasti rubuh. Oke? Jadi harusnya juga jaraknya juga nggak sejauh-jauh ini nih. Tapi udahlah, kita bahas teknis ini pusing lo nanti. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin sepenuhnya ke pembangunan. Kenapa ya? Karena gini, railing itu difungsikan bukan menahan beban. Nah, jadi gue kan menyalahkan tapi gue membela. Jadi gue objektif di sini, gue berada di tengah-tengah. Railing itu dibuat bukan untuk menahan beban, tapi untuk pembatas kalau fungsinya yang di stadion ini. Jadi memang nggak boleh ditaruh beban, apalagi beban manusia yang begitu banyak, ya jelas aja dia nggak akan kuat. Tapi harusnya lebih kuat dari ini memang ya. Tapi fungsi utamanya tuh bukan buat nahan beban, fungsi utamanya buat jadi pembatas aja. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke pembangunan karena ya keduanya juga salah. Anak-anak yang gelantung di situ juga salah juga. Karena itu fungsinya bukan buat gelantungan. Itu fungsinya buat pembatas, oke? Masalahnya bukan cuma di Indonesia aja. Ini menarik nih, oke? Bukan cuma di Indonesia aja yang hobi manjat-manjat kalau lagi nonton bola di dalam stadion ya. Jadi banyak di Eropa, gue fans AC Milan ya. Di Eropa juga kalau misalkan ngegolin tuh pada manjat juga. Apalagi di Amerika Latin, Liga Argentina, Liga Uruguay. Itu kalau gol tuh semua turun dan manjat-manjat di inian juga. Sebenarnya umum terjadi di sepak bola, itu nggak salah. Yang salah adalah yang mau masuk stadion manjat, itu yang salah. Kalau misalkan di dalam stadion manjat railing ya masih oke lah, karena seluruh dunia juga kayak gitu. Tapi kalau masuk stadion manjat, nah itu yang salah. Gue nggak tahu siapa tuh. Oke, fotonya tadi udah jadi bahas, jangan terusin. Oke, lu dijelas ya masalah railing roboh ini. Sekarang gue mau bahas ke Anies Baswedan. Jadi banyak media yang kubu mungkin yang kata Anies di pidatonya kubu pesimis bersuara mengkritik Anies disalahin abis-abisan. Anies ini pembela Jackmania gila-gilaan, jadi udah sewajarnya kita bela dia. Banyak yang hina Anies Baswedan karena membuat stadion secara jelek. Gue jelasin. Emang otaknya kecil, susah sih. Yang ngebangun stadion itu adalah Jakpro kalau nggak salah. Oke. Jakpro itu bekerja sama dengan dinas mungkin olahraga ini, Pemda DKI. Oke. Di situ udah ada ahlinya, udah ada kontraktornya, udah ada pengawasnya, sudah ada pengawas dari Pemdanya. Ada konsultan dari swastanya, pengawas juga ada di situ, dan dia menilai, orang-orang ahli ini menilai ini oke. Jadi yang menilai ini bukan lu yang komen, tapi yang menilai ini adalah orang-orang ahli di bidangnya. Mulai dari kontraktornya ahli, mulai dari konsultannya ahli, mulai dari pengawasnya ahli. Mungkin pasti kan selalu didampingin sama dari BPK dan lain-lain kan. Itu orang ahli semua, dan dia udah periksa di ACC karena ini oke menurut orang-orang ahli ini. Tapi yang gue bingung, Anies Baswedan yang disalahin. Anies Baswedan itu bukan orang sipil. Dia itu bukan tukang bangunan. Dia ini pembuat kebijakan. Jadi lu mesti paham fungsinya dulu. Anies Baswedan ini adalah dia yang bikin kebijakan. Jadi kalau misalkan rubuh, lu sama aja nyalahin kayak gini ya. Misalkan lu beli mobil nih. Ya nggak? Lu pakai terus mobilnya mogok. Yang lu salahin yang punyanya tuh. Misalkan mobil Tesla, lu salahin yang punyanya, bukan yang punya yang salah. Yang punyanya mah yang bikin itu pabriknya, ngerti gak lo?
Yang bikin pabrik bukan yang punyanya. Jadi yang kalau lo mau salahin pabriknya. Nah, kalau ini yang lo mau salahin, ya kalau harus ada yang salah, ya kontraktornya, bukan Anies Baswedan. Kejauhan. Kejauhan kalau harus Anies Baswedan yang salahin. Ini kontraktornya yang salah. Kenapa? Karena dia naruh dudukan railing di hebel. Itu intinya. Jadi, lu nggak usah dipanjat pun, lu dorong-dorong juga ini pasti rubuh kalau misalkan bangunannya kayak gini. Tadi fotonya udah gue tampilin kan. Terus apa lagi yang menarik yang dibahas dari kejadian ini? Bangku aman. Bangku aman, duduk rapi seperti gas, mantap. Kalau nggak salah ada pertandingan juga di tempat lain yang bangkunya terbang-terbang. Nah, gue nggak tahu tuh tim apa itu. Bisa-bisanya dicopotin. Apa karena gara-gara ini ya? Itu kan bangku kan nempel ya. Dibaut, dibaut kenceng banget itu. Tapi bisa lepas. Mungkin itu korban push up yang disuruh anak Jackmania tuh. Akhirnya saran gue yang kemarin di video kemarin itu kan gue bilang dikasih push up itu harusnya lu berterima kasih karena lo kuat supaya nanti pas lo manjat stadion, kalau lo mau menonton bola kan manjat ya. Lo kuat. Ternyata salah dipakai buat nyabutin bangku, ini lebih gila lagi. Harusnya tuh buat manjat stadion. Malah dipakai buat cabutin bangku. Ini lu kasus baru lagi nih. Udah, gue nggak mau bahas ke situ. Oke? Cukup ya? Cukup jelas nggak? Nanti kalau misalkan mau lebih jelas, kita ngobrol di kolom komentar. Lu komen deh. Oke? Gue udah nggak ada catatan gue yang kelewat. Udahlah, cukup ya. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue akan update terus. Gue belum update berita terbaru Persija. Nanti mungkin malam ini juga gue upload berita terbaru Persija. Akan melawan Persis Solo. Nanti gue akan mengadakan sedikit quiz di Patriot ya, kalau nggak salah mainnya sedikit quiz. Gue akan ada satu booth di situ. Gue kerja sama Faidi. Nanti di situ gue bakal standby di situ. Nanti kita seru-seruan di situ. Gue bikin konten di situ. Nanti mungkin ada quiz berhadiah di situ. Nanti gue kasih tahu titiknya di mana deh. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Persija Inside mengundur, mundur dulu.